Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Hidayah yang saya banggakan. Kita sekarang melanjutkan pengajian usul fikih. Untuk yang kesekian kalinya ini sudah kita berada di bulan di hampir 10 akhir, ini tanggal 20 Ramadan. Dan semoga kita diberi kekuatan menjalankan puasa dalam keadaan sehat sampai akhir dan kita diperjumpakan dengan Ramadan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Babul amri. Kita akan berbicara tentang amar dan nahi. Agar kita mengerti mana itu perintah yang sebenarnya menjadi posisi wajib, mana yang perintah itu posisinya hanya mustahab, sunnah, mana perintah tapi itu kadang-kadang berbalik. Perintah tapi bukan untuk dilakukan, tapi justru untuk bisa jadi mengolok-olok, bisa jadi melulu orang. Ini bisa jadi perintah itu bukan untuk dilakukan. Nah, macam-macam ini kita belajar usul fikih untuk mengerti di Al-Qur'an itu ada perintah yang wajib, ada perintah nanti itu bukan wajib tapi hanya dilakukan dapat pahala tapi ditinggal pun tidak apa-apa. Ada perintah tapi justru itu malah sifatnya itu ngelulu dalam bahasa Jawa itu. Orang ayo wis jukuun kabeh pek-peken nak wani, ayo. Begitu itu. Babul amri, bab nerangno amar, wan nahyi lan nahi. Nanti kita akan bicara satu paket tentang amar dan nahi. Amar itu adalah tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Amar itu adalah tolabul fi'li, menuntut melakukan. Tolabul fi'li, tuntutan perbuatan minal a'la, saking posisi dhuwur ilal adna maring ngisor. Tuntutan melakukan sesuatu dari atas ke bawah. Saya contoh perintah kepada, sering saya katakan kepada anak-anak, Iqra hadzal kitab. Bacalah kitab ini. Perintah saya kepada santri untuk membaca kitab Iqra. Ini namanya adalah amar. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya Yahya khuzil kitaba bikuwah. Wahai Yahya, Nabi Yahya, khuz al-kitab. Nah ini, perintah kepada Nabi Musa, idrib bi asokal hajar. Ini coba pukulkan tongkatmu itu ke batu. Fan fajarat min husnata asyrata aina, maka keluarlah mata air 12 mata air. Nah ini namanya amar, perintah. Banyak di Al-Qur'an, aqimu as-sholata, lakukanlah salat, wa atu az-zakata, dan laksanakanlah zakat. Ini perintah juga. Perintah juga wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Dan sebagian malammu hendaklah untuk tahajud, untuk munajat kepada Allah. Ini nanti bobotnya tidak sama. Perintah tadi itu ada yang perintah wajib dilakukan, podo-podo. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu perintah juga, Iqra, bacalah. Al-Qur'an banyak sekali kalau nanti itu kita lihat satu persatu banyak. Perintah itu intinya adalah amar, itu adalah perintah dari atas ke bawah. Majikan kepada pembantu, santri kepada murid, guru pada murid, guru pada santrinya, kiai pada santrinya, dan sebagainya. Banyak bapak kepada pada anak-anaknya, ibu kepada anak-anaknya, itu bentuk perintah. Atau tidak kepada bawah tapi minimal setara. Karena nanti ketika bawah ke atas itu beda lagi. Ketika ada permohonan, kalau umpama ada kita memohon kepada Allah, perintah kepada Allah, ya Allah turunkanlah rezekimu, ya Allah berilah kami kesehatan, itu kan perintah kepada Allah, itu pun amar. Tapi bahasanya kalau amar kepada Allah itu adalah dengan kata lain itu doa itu. Nah, itu.
Maka tolabul fi'li menuntut pekerjaan dari posisi atas kepada bawah. Dan di dalamnya karena ada beberapa kaidah yang perlu diketahui. Contohnya ada wafihi qawaid, wafihi lan iku ing dalam amar qawaidu tai pira-pira kaidah. Pertama al aslu fil amri lil wujubi. Al aslu yang asal fil amri yang pokok fil amri dalam perintah iku lil wujubi menunjukkan makna wujub. Al aslu di kaidah yang lain mengatakan al aslu fil amri yadullu alal wujub. Yang pokok pada perintah, yang pokok pada perintah itu adalah menunjukkan arti wajib. Illa madalla, kecuali ada qarinah, ada tanda-tanda ad-dalil. Kecuali illa madalla ad-dalil, kecuali ada kalimat-kalimat selanjutnya yang menunjukkan tidak wajib. Illa madalla ad-dalil kejaba ilama kecuali barang dala kang menunjukkan apa dala kang nuduhake apa ad-dalilu dalil ala khilafihi ngatasi sebaliknya. Kecuali ada dalil petunjuk yang menunjukkan sebaliknya. Yang pokok pada perintah itu menunjukkan wajib. Itu perlu dihafalkan pada santri-santri. Al aslu fil amri yadullu alal wujub. Illa ma dalla ad-dalil ala khilafihi, kecuali ada petunjuk yang menunjukkan sebaliknya. Contohnya wa aqimu as-sholata wa atu az-zakata. Ki firman Allah, aqimu padha jumenengno sira kabeh, laksanakanlah, dirikanlah as-sholata ing salat, wa atu lan nglakoni sira kabeh az-zakata ing zakat, dirikanlah salat dan laksanakanlah, tunaikanlah zakat. Ini perintah yang nanti itu menunjukkan arti wajib. Kaidahnya kayak apa? Al aslu fil amri yadullu alal wujub. Yang pokok pada perintah menunjukkan wajib. Diingat itu. Contohnya ya perintah sholat itu wajib. Yang kedua al aslu fil amri layak tadi at-tikror. Al aslu fil amri layak tadi at-tikror. At-tikror boleh, at-takror boleh. Karroro yukarriru. Karroro yukarriru takriron. At-takror. Takroron boleh. Al aslu fil amri la yaktadi at-takror. Karroro mengulang. Al aslu fil amri la yaktadi at-tikror. Yang pokok pada perintah itu tidak menunjukkan pengulangan. Ya kayak karena mau ada tamu di ruangan ini, nduk saponono iki. Sudah sekali itu disaponi. Apa engko terus saja mana saponi mana sana? Enggak. Karena apa? Prinsipnya yang pokok pada perintah itu tidak menunjukkan untuk diulang-ulang. Illa ma dalla ad-dalil, kecuali ada petunjuk ala khilafihi atas sebaliknya. Kalau ada petunjuk sebaliknya kayak seperti ini, nduk iki engko setiap hujan disaponi karena iki airnya menggenang, tolong dipel. Setiap habis hujan, berarti kan itu pengulangan terus itu. Jadi perintahnya sekali tapi pelaksanaannya berulang-ulang. Itu adalah ad-dalil ala khilafihi. Tetapi yang asli prinsipnya perintah itu tidak menunjukkan untuk diulang-ulang. Eneng bocah dikongkon ibuke nduk resi ono kamare. Itu karena tidak ada menunjukkan pengulangan, maka itu sekali. Tetapi kalau habis tidur ditata semua bantal-bantal, kasur, spray dan sebagainya dan disapu. Itu ada kata setiap itu menunjukkan pengulangan itu. Allah Ta'ala seperti firman-Nya Allah Ta'ala perlu difahami seperti itu. Atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in ukhsirtum famastaysara minal hadyi. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatum min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Tilka asyaratun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab.
Itu wa atimul hajja lan nyempurnakno sira kabeh al hajja ing haji wal umrata lan umroh lillahi krana Allah taala. Perintahnya ya wis kuwi dan itu dilakukan seumur-umur sekali. Lah sekarang ada orang haji berkali-kali, ada umroh berkali-kali. Lah itu adalah sudah sunnah semuanya. Perintah kewajibannya itu sekali. Sekali. Karena apa dalil kaidah usul fikihnya al aslu fil amri la yaqtadi at-tikror atau at-takror. Yang pokok prinsipnya perintah itu tidak menuntut untuk diulang-ulang. Kecuali ada dalil yang menunjukkannya untuk diulang. Yang ketiga, al-aslu fil amri la yaqtadi al-faur. Yang pokok perintah itu tidak menunjukkan seketika. Al-aslu fil amri la yaqtadi al-faur. Yang pokok prinsipnya perintah itu tidak menuntut untuk dilakukan seketika. Yang perlu dipahami ini kaidah usul. Bila mana ada perintah itu tidak langsung harus dilakukan. Nah kecuali kalau memang ada dalil atau kata-kata yang menunjukkan untuk seketika. Dok, adikmu nanti cukup saiki lah. Sekarang ini menunjukkan dalil sekarang. Kejaba nak, dok aku tak nang pasar sik kata ibumu. Aku tak nang pasar. Lah engko apa sadurunge asar engko mulai masak. Nah, itu masak apa nasinya. Masak nasi ya masak nasi dijeglekno selesai ditinggal. Masak terus diulang-ulang sekali enggak. Nah, ini. Ini al-faur ya. Yang asal pada perintah tidak menunjukkan seketika. Engko tak tinggal no pasar, lah engko kanggo buka awakmu masak ya. Nah, ini tenang-tenang malah tidur anaknya padahal ini sudah jam 10 siang Mama. Tidur tidak apa-apa. Nah, tapi yang penting itu pada perintah nanti itu terpenuhi apa yang diperintahkan. Tidak menunjukkan dilakukan seketika. Nah kejobo ibune ngongkon seketika, Nduk, tak tinggal no pasar nih mau ada tamu ndang jeglekno apa rice cooker ndang masak. Nah, ini namanya menunjukkan al-faur. Yang pokok pada perintah tidak menuntut untuk dilakukan seketika. Li'annal ghorodo krana sak temene tujuan minhu saking amr iku ijadul fi'li, yang terpenting adalah terlaksananya sebuah perbuatan. Dok, tak tinggal no pasar, adikmu engko didusi ya. Nggih, pulang dari pasar yang penting bersih, arep didusi seketika atau itu terserah. Yang terpenting adalah dalam perintah tidak ada tuntutan untuk dilakukan seketika. Hafalkan itu. Al-aslu fil amri la yaqtadi al-faur. Al-aslu fil amri la yaqtadi at-tikror. Al-aslu fil amri yadullu alal wujub. Itu kaidah-kaidah yang mesti harus hafal. Harus hafal itu. Kalau tidak hafal nanti itu juga ketika ada persoalan fikih juga kita tidak bisa menjawab. Yang terpenting itu adalah terwujudnya sebuah perbuatan dan hasilnya selesai. Engko nak tak tinggal no pasar adikmu adusi, mandikan. Yang terpenting setelah dari pasar sudah selesai dan bersih. Min ghairi ikhtisasin, dengan tanpa mengkhususkan bizamani akan waktunya. Al-awal dunaz zaman ats-tsani. Min ghairi ihtitadin bizaman al-awal, tidak ada menentukan zaman yang harus ketika atau zaman kedua, zaman ketiga tidak ada itu. Kecuali kalau ada yang menunjukkan itu memang harus sesuai dengan perintahnya. Yang keempat, al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perlu dihafalkan anak-anak. Al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Ini perintah terhadap sesuatu itu berarti perintah terhadap perantaraannya juga. Perintah terhadap sesuatu itu berarti perintah juga pada perantaraannya. Ya, contohnya sekarang kita diperintahkan sholat, sementara sholat itu tidak akan sah kalau tidak pakai wudhu. Maka wudhu itu wajib untuk dilakukan. Wudhu itu adalah wasilah masalahnya. Maka dikatakan pada kaidah yang lain, al-amru bisyai'i amrun bihi wa biwasailihi. Al-amru bisyai'i amrun bihi wa biwasailihi. Kalau diterjemahkan, perintah terhadap sesuatu itu perintah pada sesuatu itu sendiri dan perintah pada hal yang mengantarkan terjadinya sesuatu. Saya biasanya melarang pada anak pondok jangan ke Kendal naik sepeda motor. Bahaya karena rame. Tapi karena suatu ketika saya butuh banget, saya panggil santri, santri,
tolong belikan pulpen sing model begini. Gimana di Kendal? Padahal sebelumnya sering saya larang anak-anak untuk mundar-mandir ke Kendal. Kalau sudah seperti ini, saya berarti perintah juga kepada ini untuk melakukan wasailnya. Perintah sholat, dan sholat tidak akan sempurna, tidak sah kalau tidak wudhu. Maka perintah sholat berarti perintah juga pada wasailnya. Itulah yang disebut al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Dalam kaidah lain dikatakan al-amru bisyai'i amrun bihi wa biwasailihi. Yang kelima, al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Perintah terhadap sesuatu itu berarti melarang sebaliknya. Yang tadi al-amru bisyai'i amrun biwasailihi, contohnya al-amru bisolati, contohnya al-amru perintah bisolati, perintah sholat, amrun bitoharoti, perintah untuk bersuci. Li'annat toharota syartun min syuruti sihhatis sholat. Hal yasihhu as-sholat bila toharotin? La. Hal yasihhu as-sholat bila satril aurah? Apakah sholat sah dengan tanpa menutup aurat? La. Fabidalika amarallah ayyastura al-aurata wa amaro at-toharota. Sekarang saya tanya para santri. Hal tasihhu as-sholat bila wudu'in? Apakah sholat itu sah dengan tanpa wudhu? Jawabannya kan la tasihhu as-sholat bila wudu'in. Sholat tidak akan sah tanpa wudhu. Nah, karena seperti itu amrun bis sholati, amrun biha wa bi al wudu. Amrun bis sholati, amrun bil wudu. Perintah pada sholat berarti juga perintah wudhu. Amrun bis sholat, amrun bit toharati. Amrun bis sholat, amrun bis satril aurah. Li'annal wudu wat toharah wa satrul aurah syartun min syurutil sihhatis sholat. Nah, karena seperti itu sahnya sholat kudu nutupi aurat. Wong kok jedeng udah nul terus Allahu Akbar, gak sah salate. Salate tidak kira jibrat telek bar nyewoki anake durung wudu, gak sah salate. Harus suci. Ini maka saya katakan al-amru bisyai'i nahi. Al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah pada sesuatu berarti perintah pada sesuatu yang menjadikannya dia itu sampai pada tempat wasailnya. Yang kelima, al-amru bisyai'in nahyun an diddihi, perintah pada sesuatu berarti melarang sebaliknya. Kayak saya katakan, ijlis, duduklah. Itu berarti saya mengatakan latakum, jangan berdiri. Atau ada anak duduk, saya pun kum, berdirilah. Perintah berdiri berarti larangan untuk duduk. La tajlis. Kum wala tajlis. Kadang-kadang itu, ini kalau saya katakan besok kalau usul fikih selanjutnya itu ada namanya mantuk, ada namanya mafhum. Kalimat yang diucapkan, ada kalimat yang difahami. Kadang-kadang antara mantuk dan mafhum diucapkan bersama-sama. Seperti contoh dalam Al-Quran itu ada ista'inu bis-sabri was-salah. Ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Wis dikatakan podo tolong menolonglah kamu itu akan kebaikan. Jadi kan wis cukup. Tolong menolonglah terhadap masalah-masalah yang baik. Tapi diteruskan wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Dan jangan kamu tolong menolong dalam masalah urusan dosa, masalah permusuhan. Nah, ini antara mantuk dan mafhum diucapkan. Saya mengatakan kum la tajlis. Berdirilah, jangan duduk. Sebenarnya cukup kum, berdirilah. Nah, itu. Maka al-amru bisyai'in nahyun an diddihi, secara otomatis perintah pada sesuatu itu larangan untuk sebaliknya. Untuk saya kira ini untuk untuk amr perintah sampai di sini dipahami nanti itu di Al-Qur'an itu ya seperti itu. Perintah yang pertama menunjukkan wajib, perintah itu menunjukkan tidak adanya pengulangan, yang ketiga perintah tidak menunjukkan al-faur spontan, al-amru bisyai'i amrun biwasailihi, perintah itu adalah perintah pada perantaranya juga, perintah itu berarti melarang sebaliknya. Saya kira itu untuk usul fikih kali ini ringan, yang penting anak-anak hafal kaidah-kaidahnya nanti diterapkan, dan ini harus hafal di luar kepala, suatu ketika anak-anak itu menjadi tokoh dan menjadi guru pun harus hafal ini. Saya kira itu billahi taufik wal hidayah, wallahu alam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.